Baik, selamat datang di pembelajaran fisika kita pada pertemuan kali ini. Di pertemuan pertama ini, bersama saya Pak Danan. Tentunya kalian sudah kenal saya dan siapa saya. Dan karena kita sudah pernah bertemu di kelas 1-2 tahun lalu, jadi saya tidak perlu perkenalkan diri saya lagi. Kita langsung ke pembahasannya saja. Oke, jadi untuk kelas 12 selama 1 tahun ke depan kita akan belajar fisika bersama saya sendiri dan Bu Gungti. Jadi perbedaannya, kami akan mengajar berbeda bab. Jadi bab saya dulu, habis itu selanjutnya baru babnya Bu Gungti. Habis itu saya lagi, seperti itu. Jadi selang-seling gitu materinya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini, pertemuan di kelas 12 pada saat ini, kita akan banyak belajar mengenai listrik atau kelistrikan. Kita buat baru. Jadi kelistrikan. Jadi kita akan banyak belajar tentang kelistrikan. Terutama di semester 1 itu akan penuh dengan listrik. Mungkin kalian akan sering mendengar tentang kata listrik. Jadi untuk bab kelistrikan yang bab pertama, di sini saya akan memandu kalian untuk bab pertama dengan judul rangkaian listrik arus searah. Saya buat di sini ya. Ini saya buat babnya dulu deh kalau gitu. Bab 1. Rangkaian listrik arus searah. Ini saya garis saja. Searah tuh ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke rangkaian listrik arus searah, ada baiknya kita mengerti dulu apa sih itu listrik. Mungkin kalian sudah sangat sering banget dengar kata listrik ya, tapi kalian tahu nggak apa itu listrik? Jadi, listrik itu merupakan salah satu bentuk energi. Ya, salah satu bentuk energi yang paling sering digunakan oleh manusia untuk berbagai macam hal. Jadi, energi listrik ini biasa diubah oleh manusia atau diubah bentuk energinya menjadi energi gerak, energi cahaya, energi panas, dan macam-macam. Dan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, benar nggak? Tanpa listrik kita nggak bisa ngapa-ngapain sepertinya. Kita nggak bisa hidupin HP, kita nggak bisa hidupin gadget kita nggak bisa hidupin lampu kita. Jadi semuanya berasa sangat sangat useless tanpa listrik, seperti itu. Jadi listrik ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia pada zaman sekarang ini. Oke, kita sudah mengerti tentang listrik. Jadi listrik itu melakukan energi ya. Dan secara garis besar, kelistrikan di fisika, coba ya, kelistrikan di fisika itu dia tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama itu namanya listrik statis. Itu kalian sudah pernah mendengar tentang listrik statis pada saat percobaan menggosokkan penggaris plastik ke rambut kalian dan bisa menarik butiran-butiran kertas. Jadi itu merupakan bentuk dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua ada yang namanya listrik dinamis. Nah, dari bacaannya itu, dari tulisannya itu, statis dan dinamis. Yang namanya statis artinya diam, dan dinamis kebalikannya, yakni bergerak. Jadi yang pertama adalah listrik diam, yang kedua adalah listrik bergerak. Listrik diam dan listrik bergerak. Ya. Jadi untuk kelas 3 kalian akan mempelajari lebih banyak tentang listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Dan ternyata listrik dinamis ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama namanya listrik dengan arus bolak-balik. Atau bahasa Inggrisnya adalah
alternating current atau biasa disingkat dengan AC, listrik AC gitu. Sedangkan yang kedua namanya adalah listrik arus searah atau bahasa Inggrisnya direct current atau sering disingkat dengan DC. Nah, dari sinilah ada singkatan AC/DC, bahwa AC itu adalah alternating current dan DC adalah direct current, yang artinya listrik arus bolak-balik dan listrik arus searah. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari listrik arus bolak-balik dan listrik arus searah? Jadi di sini saya langsung jelaskan perbedaan AC dan DC. Gitu saya langsung buat ya. Listrik bolak-balik dan listrik searah adalah seperti ini. Untuk yang pertama, untuk listrik arus bolak-balik atau AC terdapat atau sering dijumpai pada kelistrikan pada rumah kalian atau dari listrik dari PLN, atau ini sering dijumpai pada listrik PLN. Jadi listrik pada rumah kalian itu sebenarnya adalah listrik yang arusnya bolak-balik. Artinya arusnya bolak-balik berarti arusnya datang dan pergi seperti itu, bolak-balik ya. Jadi sebenarnya lampu, misalkan di rumah kalian menggunakan lampu bohlam yang kuning itu ya, sebenarnya bohlam yang kuning itu dia bergerak atau sebenarnya dia hidup mati, tapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi misalkan di rumah kalian arusnya adalah 220 volt dengan 50 Hz gitu misalkan. Jadi 50 Hz ini adalah kecepatan dia bolak-balik, arusnya bolak-balik per satuan waktu, per detik. Berarti 50 kali bolak-balik arusnya per detik. Jadi sebenarnya pada bohlam yang warna kuning itu, bohlam lampu yang warna kuning yang biasanya agak panas itu, dia itu melakukan hidup mati. Tapi selama sedetik itu dia melakukan 50 kali. Jadi untuk mata kita normal manusia, kita hanya melihat lampu itu pasti terus menyala. Tapi sebenarnya itu hidup mati. Seperti itu. Itu perbedaan untuk arus bolak-balik. Untuk yang kedua, untuk arus listrik searah atau DC, direct current. Untuk direct current atau arus listrik searah itu biasanya berada atau terdapat pada komponen listrik seperti aki, ACCU, akumulator aki ya, dan baterai. Nah, berbeda dengan arus bolak-baliknya pada AC, untuk arus listrik searah, gerak arus suatu listriknya itu adalah satu arah aja. Jadinya misalkan geraknya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi dia terus dari potensial tinggi ke potensial rendah seperti itu terus. Tidak akan berbalik dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu nggak akan terjadi. Seperti itu. Itu untuk arus listrik searah. Contohnya aki dan baterai. Ini sudah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kalian tuh menghidupkan suatu misalkan permainan gitu, misalkan remote control, dia menggunakan baterai atau aki juga bisa. Jadi itu menggunakan arus listrik searah, direct current. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergerakan arus listriknya. Jadi ini saya contohkan seperti ini ya. Saya punya dua buah titik, 1, 2. Nah, 2 buah titik ini saya hantarkan atau saya sambungkan dengan sebuah kawat seperti itu. Nah, 2 buah titik itu saya anggap memiliki muatan yang berbeda. Di sini
arus listrik. Jadi dua buah titik ini mempunyai muatan yang berbeda. Saya zoom aja. Yang untuk yang bagian yang pertama ini saya anggap yang pertama, ini dan yang kedua. Untuk titik yang pertama, dia memiliki muatan positifnya lebih banyak daripada yang titik kedua. Nah, seperti itu. Nah, untuk arus listrik, jadi untuk arus listrik itu muatan yang bergerak itu sebenarnya muatan positif atau muatan negatif? Itu pertanyaannya. Muatan listrik yang bergerak itu protonnya atau elektronnya? Muatan positif atau muatan negatif? Jawabannya adalah muatan negatifnya, atau jawabnya adalah elektronnya atau muatan negatifnya. Jadi yang bergerak di sini di dua buah titik ini adalah elektronnya. Untuk elektron, saya jawab untuk listrik dulu ya. Untuk arus listrik selalu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang mana potensial tinggi itu pasti selalu ditandai dengan banyaknya muatan positif. Berarti kita bisa anggap yang titik 1 ini adalah, saya buat di sini, potensialnya tinggi. Dan untuk titik 2 ini adalah potensialnya rendah. Jadi arus listrik itu dia akan bergerak melalui atau dari potensial tinggi yang mana titik 1 ke titik 2. Berarti arus listrik itu akan bergerak seperti itu, dari kiri ke kanan. Ini arus listrik. Sudah? Jadi saya buat di sini untuk arus listrik. Arus listrik itu dia itu bergerak dari tempat dengan potensial tinggi ke potensial rendah. Atau kalau kita buat di baterai, dia dari kutub positif ke kutub negatif, seperti itu. Positif ke kutub negatif. Nah, itu untuk arus listrik. Jadi muatannya dimana dia bergerak dari muatan yang lebih besar, muatan positif lebih besar, ke potensial yang tempat ya. Jadi tempat dengan muatan, saya buat di sini, tempat dengan muatan listrik positif lebih banyak, pasti dia itu potensialnya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan arus elektron? Jadi kita sudah belajar tadi bahwa muatan yang bergerak itu adalah muatan negatif, muatan elektron. Jadi berbeda ya, arus listrik dengan arus elektron itu berbeda. Jadi saya buat di sini. Saya buat tetapi Saya buat ini lagi. Tetapi arus elektron atau muatan negatif bergerak dari potensial rendah ke potensial
potensial tinggi. Jadi itu kebalikan dari arus listrik ya. Arus elektron itu kebalikan dari arus listrik. Jadi misalkan kalau kita lihat di gambarnya tadi, kalau arus listrik itu dari kiri ke kanan, dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron itu kebalikannya. Seperti itu. Dari ini arus elektron. Seperti itu. Dia dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Seperti itu. Itu perbedaannya. Itu arus listrik dan arus elektron. Jadi kita bisa simpulkan kesimpulannya adalah arah arus listrik berlawanan selalu dengan arah arus atau aliran elektron. Seperti itu. Jadi dia berlawanan. Jadi arah arus listrik berlawanan dengan arah arus elektron, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini untuk halaman pertama, silahkan di screenshot dulu. Yang pertama screenshot dan silahkan dicatat di buku catatan kalian. Nanti hasilnya akan kalian kumpulkan di classroom saya untuk dinilai. Jadi ini untuk halaman pertama itu sampai di perbedaan antara arus listrik dan arus elektron. Silakan di screenshot dan dicatat. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian yang kedua, halaman yang kedua, itu mengenai arus listrik. Masih mengenai arus listrik ya. Mengenai arus listrik. Jadi arus listrik itu dia hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Jika rangkaiannya terbuka, arus listrik tidak mengalir. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi saya punya saya buat sebuah rangkaian gitu ya. Sebuah rangkaian. Nah, sebuah rangkaian dengan ada lampu di sini. Saya anggap ini sebuah lampu. Seperti itu. Ini nggak hidup ya. Dan sebuah baterai di sini, bagian sini saya buat baterai. Nah, untuk simbol baterai di dalam rangkaian fisika itu seperti ini. Jadi ada bagian yang panjang dan bagian yang pendek. Yang mana bagian panjang ini melambangkan kutub positif dan bagian pendek melambangkan kutub negatif. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah lambang baterai atau lambang sumber tegangan. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat pada rangkaian ini, rangkaian yang saya buat ini, saya sudah menyiapkan sebuah rangkaian listrik dengan baterai dan lengkap dengan lampunya. Tetapi kalian bisa lihat lampu saya tidak hidup nih. Lampu saya tidak menyala. Yang terjadi adalah karena pada rangkaian ini atau pada kawat yang mengaliri arus ini, dia tidak menyambung atau dia terbuka. Ini namanya rangkaian terbuka ya. Karena tidak nyambung nih, rangkaian terbuka. Jadi arus listriknya
tidak dapat mengalir. Seperti itu. Ya, karena dia terputus di sini, bisa kita lihat di sini. Ya. Bisa kita lihat di sini. Dia terputus. Jadi arus listrik itu akan bisa mengalir kalau rangkaiannya tertutup aja. Jadi kita sekarang buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Ini saya buat baterainya, saya pindahkan. Ini kutub positif, ini kutub negatifnya. Tadi katanya kan kita pengertian dari arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa lampunya akan menyala karena dia benar-benar nyambung dengan baterainya. Jadi arus listrik mengalir dari potensial tinggi, yang mana potensial tinggi di sini adalah kutub positif dari baterai, ke potensial rendah, kutub negatif baterai. Seperti itu. Ya, yang ini adalah rangkaian tertutup. Yang nomor 1 adalah rangkaian terbuka, yang nomor 2 adalah rangkaian tertutup. Seperti itu. Bisa dimengerti? Oh ya, jadi untuk arus listriknya dia akan mengalir dari potensial tinggi, yang mana di kutub positif, ini kutub negatif. Berarti dari kutub positif dia keluar, seperti itu. Mengalirnya ke situ. Terus ini ke atas, ke situ, ke atas dan ke kanan, melewati lampu sehingga lampunya menyala. Ke kanan lagi, lalu ke bawah. Dan balik lagi menuju kutub negatif. Dia akan melingkar seperti itu, akan bergerak sesuai atau searah dengan jarum jam. Kalau kita lihat ya, seperti itu. Ini adalah arah dari arus listriknya, udah kuat arus listrik. Sudah ya. Itu untuk arus listrik. Jadi arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi kalau rangkaiannya putus atau terbuka, dia tidak akan mengalir. Selanjutnya adalah kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu disimbolkan dengan I besar. Besar ya. Kuat arus listrik disimbolkan dengan I besar. Jadi untuk maksud dari kuat arus listrik ini adalah seperti ini. Semisal ini ada suatu kawat penghantar ini nih. Itu kuat penghantar. Dia mengantarkan muatan listrik. Jadi ini muatan listrik. Muatan listrik itu biasa disimbolkan dengan Q kecil. Itu Q ya, Q kecil. Dan pergerakan muatan tersebut adalah arus listriknya atau I besarnya. Apa hubungan kuat arus listrik dengan muatan listrik? Jadi kuat arus listrik ini pengertiannya adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penampang persatuan waktu atau T kecil. Jadi kalau saya buatkan rumus, itu rumusnya jadi seperti ini. I besar, saya buat di sini. I sama dengan Q per T. Kuat arus listrik sama dengan muatannya per satuan waktu. Seperti itu. I sama dengan Q per T. Jadi yang namanya I itu adalah, saya buat di sini, I adalah kuat arus listrik
itu kuat arus listrik itu adalah ampere satuannya, ampere. Habis itu Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb atau kita bisa bilang coulomb. Dan T itu adalah time, waktu, satuan waktu. Seperti biasa adalah second. Nah, seperti itu. Jadi kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Gitu. Dan misalkan kalau dari rumusnya ini kita bisa buat seperti ini ya. Kita bisa buat rumusnya ini menjadi seperti ini. Q sama dengan I dikali dengan T. Bisa diubah seperti itu ya. Itu tergantung dari soal yang ditanyakan apa. Nah, seperti itu. Itu untuk mencari kuat arus listrik menggunakan muatan listrik. Nah, seperti yang kita bilang tadi bahwa muatan itu terdiri dari elektron dan proton, sedangkan yang bergerak untuk arus listrik adalah elektron, kan gitu ya. Jadi kita bisa misalkan ini seperti saya gambarkan tadi di atas itu ada di sini ada kawat gitu dengan muatannya, dan muatan itu terdiri di dalam muatan ini di sini ya ada elektron yang bergerak seperti itu. Gitu ya. Elektronnya bergerak. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung berapa sih banyak elektron yang bergerak di dalam satu satuan muatan listrik. Jadi misalkan ini ada elektron. Jadi untuk jumlah elektron yang ini N ya, yang mengalir melalui penghantar adalah sama dengan jumlah muatan yang mengalir atau Q kecil dari tadi itu dibagi dengan besarnya muatan elektron. Jadi banyaknya elektron itu N kecil sama dengan Q muatan listrik per elektron. Muatan elektron, di mana muatan elektron atau E-nya itu sudah pasti nilainya. Jadi nilai E-nya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi nanti pada saat ini kolom ya. Pada saat kalian masukin ke rumus, min di depannya ini dicoret aja, nggak usah dimasukkan ke rumus. Karena min itu hanya melambangkan bahwa itu adalah elektron atau muatan negatif. Jadi biarkan seperti itu aja. Biarkan 1,6 kali 10 pangkat min 19 seperti itu. Jadi ini untuk rumus banyaknya elektron yang berhubungan dengan Q kecil atau muatan listrik dan E elektronnya. Jadi sampai sini dulu untuk halaman kedua. Jadi silahkan di screenshot dan silahkan dilanjutkan catatan kalian untuk halaman kedua ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Kita akan lanjut ke contoh soal biar langsung gini ya, biar langsung dipakai rumusnya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan dua rumus. Yang pertama adalah rumus ya, saya buat di sini ya, I sama dengan Q per T, dan rumus lagi satu itu adalah rumus yang barusan, N kecil sama dengan Q per E.
Itu ya. Yang mana I itu besarnya tadi adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal 1. Contoh soal 1. Jadi untuk contoh soal 1, sebentar dulu saya cari soalnya. Jadi contoh soal 1. Oke. Jadi untuk contoh soal 1, saya bacakan aja ya. Pada sebuah kawat pengantar mengalir muatan listrik sebesar 24 kolom. Jadi pada sebuah kawat pengantar mengalir muatan listrik sebesar 24 kolom. Jadi diketahuinya yang mengalir adalah 24 kolom. Berarti kolom itu merupakan satuan dari muatan listrik. Yang mana muatan listrik itu adalah Q kecil. Q kecil sama dengan 24 kolom. Terus dalam waktu 2 menit. Nah, dalam waktu 2 menit. Waktu itu adalah T dan 2 menit. Itu ya. Yang ditanya, berapakah kuat arus pada kawat tersebut? Jadi ditanyanya, berapakah kuat arus? Kuat arus itu adalah I besar ya. Berapakah I-nya? Nah, jadi untuk dijawab kita pakai meja. Jawab. Untuk menjawab ini kita menggunakan rumus I sama dengan Q per T, kan seperti itu ya. Yang rumus pertama ini I sama dengan Q per T, yang mana Q-nya sudah tahu 24 kolom per T-nya. Nah, T-nya ini masih dalam menit ya. Masih dalam menit, berarti kita harus ubah dia agar dia menjadi second. Berarti 2 menit itu berapa second? Berarti 2 dikali 60 second ya. Jadi totalnya adalah 120 second atau detik. 120 detik. Jadi kalau udah bentuk second, baru kita bisa masukkan ke rumus. Ini 120 second. S gitu ya. Berarti 24 dibagi 120 hasilnya adalah 0,2. Nah, untuk satuan dari I ini apa tadi? Ampere ya. Ampere. Jadi satuan dari kuat arus listrik adalah ampere. Ya, jadi ini adalah contoh soal yang pertama. Untuk mencari kuat arus melalui medan atau melalui muatan listrik Q per satuan waktu. Untuk soal yang kedua. Contoh soal kedua. Jadi saya bacain lagi. Tentukan jumlah elektron. Jumlah elektron berarti diketahuinya masih belum tahu. Yang jelas ditanyanya adalah jumlah elektron. Jumlah elektron itu adalah N kecil, yang rumus yang ini ya. N kecil sama dengan berapa ditanyanya. Tentukan jumlah elektron yang mana besarnya E-nya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan diketahuinya ya, saya baca lagi. Tentukan jumlah elektron yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam. Berarti T-nya adalah 1 jam. Lalu apabila kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Berarti I-nya besarnya adalah 0,8 ampere. Gitu. Nah, yang ditanya adalah banyaknya ini ya, banyaknya elektron yang lewat gitu. Jadi N kecil ya, berarti menggunakan rumus yang kedua. Kita jawab dulu. Rumus yang kedua, rumusnya adalah N sama dengan Q kecil per nilai elektron. Yang mana Q kecilnya kita belum tahu ya, karena diketahuinya cuma T dan I aja. Berarti kita harus pindah lagi ke rumus yang pertama, yang mana rumus pertama adalah I sama dengan Q per T. Habis itu kalau kita mencari Q-nya aja, ini jadi rumusnya Q sama dengan I dikali dengan T, kan gitu ya. Yang mana I-nya adalah 0,8 ampere dikali dengan T.
Nah, T-nya ini masih dalam 1 jam. 1 jam ini sama dengan berapa second? Jadi 1 jam itu adalah 3600 second. Artinya 60 kali 60 ya. Jadi 3600 second. 1 jam itu 3600 second. Kalau sudah dalam detik atau dalam second, baru kita bisa masukkan ke rumus. Jadi 0,8 dikali 3600 sama dengan 0,8 itu dikali 3600 adalah 2880. Dan Q itu satunya adalah coulomb. Nah, ini kita sudah dapat nih, Q kecilnya nilainya adalah 2880 coulomb. Kayak gitu ya. Sekarang baru kita bisa masukkan balik lagi ke atas, ke rumus yang pertama, untuk mencari banyaknya N. Berarti saya buat di bawah aja kalau gitu ya. Saya buat di bawahnya aja kalau gitu. Ini saya buat di sini. N sama dengan Q per E. Dimana Q-nya sudah tahu tadi 2880 per I-nya adalah nilai I-nya. Saya bilang tadi, jadi min-nya tidak usah dibuat. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, itu. Jadi langsung aja. Ini nih 2880 ini dibagi 1,6. Ini bisa. Itu adalah hasilnya 1800. Dan yang kali 10 pangkat min 19 nya bawa ke atas. Jadi min-nya itu jadi plus ya. Kali 10 pangkat 19. Atau 1,8 kali 10 pangkat 22 buah elektron. Seperti itu. Baik, itu adalah 2 buah contoh soal tentang rumus yang telah kita pelajari di halaman sebelumnya. Silakan sebentar dulu saya buat ininya. Baik, silakan di screenshot untuk halaman ketiga. Silakan langsung dilanjutkan lagi untuk dicatat di catatan kalian, catatan fisika kalian. Kita akan melanjutkan mengenai jadi saya akan berikan kalian tugas. Tugas kalian adalah ini. Tugas. Jadi ini sama seperti tadi, hampir mirip sekali dengan contoh soal yang barusan kita coba, yang mana menggunakan I sama dengan Q per T, lalu menggunakan apa gitu ya, N sama dengan apa dari itu, Q per E ya. Menggunakan 2 rumus ini. Ya. Silakan dibuat di buku catatan kalian juga. Lanjutkan aja di catatan kalian. Nanti saya akan nilai saat kalian mengumpulkan tugas catatannya. Silakan langsung dibuat di sana. Ya. Ya, ingat isi diketahui, ditanya apa, dan dijawab seperti biasa. Seperti itu. Ya. Ini halaman 4. Silakan di screenshot untuk tugasnya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengukuran kuat arus listrik atau I besar menggunakan ampere meter. Ya, pastinya ya, karena kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere, jadi alat ukurnya adalah ampere meter. Jadi untuk menggunakan ampere meter, saya buat di sini ya. Untuk mengukur kuat arus menggunakan arus ampere meter harus disusun secara seri.
Ya, disusun secara seri dengan elemen listrik yang akan diukur. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi sini saya buatin aja gambarnya seperti apa. Jadi seperti ini. Jadi sama seperti tadi saya mempunyai sebuah rangkaian seperti ini rangkaiannya. Ya, ini rangkaiannya. Ini saya buat ampere meternya lebih besar supaya lebih jelas. Ini sama seperti kita tadi gambarnya. Di sini ada lampu. Terus di sini ada baterai, kutub positif, kutub negatif. Terus pastinya arah arus listriknya seperti itu ya, ke atas, ke kanan, masuk ke ampere meter, keluar dari ampere meter, dan kembali ke baterai. Kutub positif, kutub negatif. Ini saya buat ampere meternya seperti itu. Jadi ini adalah skala-skalanya. Ini saya buat ini seperti ini. Ini adalah titik nolnya. Ini batas ukurnya dia. Misalnya, ya batas ukurnya. Ini saya buatnya 10. Ini ada 20 misalkan seperti itu. Terus ini ada titik 0, ini adalah titik 10, ini adalah titik 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 seperti itu. 0, 5, 10 gitu skalanya. Dan jarumnya menunjukkan angka 7. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalian ditanyakan berapakah hasil pengukuran ampere meter tersebut. Jadi hasil pengukuran ampere meter tersebut dapat kalian cari dengan cara rumus seperti ini. Hasil pengukuran itu sama dengan skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukurnya. Jadi ini saya merah aja. Nah, seperti itu. Jadi hasil pengukurannya adalah, rumusnya itu hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali dengan batas ukurnya. Skala yang ditunjuk itu di ampere meter tersebut adalah 5, 6, 7. Jadi ini ya skala yang ditunjuk ya. Skala yang ditunjuk adalah bagian ini. Berarti di sini adalah 7. Berarti skala yang ditunjuk adalah 7. Skala maksimumnya adalah di sini 10. Ini skala maksimum, ini skala yang ditunjuk. Udah. Dan ini adalah batas ukurnya dia. Ya. Jadi tinggal masukkan aja hasil pengukuran atau HP sama dengan skala yang ditunjuk adalah 7 per skala maksimum adalah 10 dikali dengan batas ukurnya dia. Batas ukurnya dia adalah juga 10 ampere pastinya karena ampere meter. Jadi tinggal coret-coret aja, coret. Hasilnya adalah 7, satunya adalah ampere. Ya. Jadi seperti itu untuk ukuran kuat arus menggunakan ampere meter. Saya garis lagi. Terus untuk yang selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu hampir sama sebenarnya. Nomor 4, pengukuran
beda potensial atau V ya, V dengan voltmeter. Jadi voltmeter itu adalah beda potensial. Jadi perbedaannya adalah untuk mengukur beda potensial atau V, voltmeter harus disusun secara paralel. Nah, apa sih paralel? Tadi kan kita belajar dengan kata seri dan paralel. Jadi seri itu adalah tidak bercabang, sedangkan paralel adalah bercabang, ada percabangannya. Ya. Jadi saya buatkan ilustrasinya sama seperti tadi. Ilustrasinya adalah seperti ini. Bersama ya. Jadi misalkan ini nih, bentuknya hampir sama, cuma saya bedakan di sini aja. Di sini adalah baterainya, terus saya pindahkan lampunya di sini. Lampunya, terus voltmeternya saya taruh di sini nih. Voltmeter saya taruh di sini. Nyampe lah. Seperti itu. Saya zoom aja. Jadi voltmeter ini dikatakan dia harus dipasang secara paralel ya. Berarti ada percabangan, berarti cabangannya di sini. Saya ambil di sini, taruh di sini, dan taruh. Saya ambil di sini, taruh di sini. Ini nggak cukup gambarnya sih. Itu aja skalanya. Lalu ini saya masukkan ke titik 0, titik ground, dan 3, ini batas ukurnya adalah 300 volt. Ini saya buat 0, di sini 0, di sini ini saya buat 120. 120 berarti saya pakai warna yang beda aja biar nggak bingung. Jadi di sini adalah 0, di sini adalah 120. Berarti otomatis di tengah-tengahnya adalah 60. Kan itu ya. 60, habis itu saya buat di sini 1 2 terus 3 1 2 1 2 3 1 2. Di sini saya buat 30, berarti di sini saya buat 90. Oke. Jadi untuk skala yang ditunjuk adalah skala dengan di sini. Apa ya pakai ya? 8 aja. Nih. Nah, seperti itu. Jadi rumus yang digunakan adalah sama persis dengan cara menghitung menggunakan ampere meter. Ini rumus yang ini. Rumusnya sama. Seperti ini. Ya. Jadi silakan nanti dibuat ulang lagi di catatan kalian ya. Dengan rumusnya sama, jadi hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukurnya. Jadi jawaban dari pertanyaannya atau skala voltmeter ini adalah hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk adalah berapa tuh? 70 ya. Berarti 80 per 120 adalah skala maksimalnya yang ini skala tunjuk, skala maksimalnya itu, dan batas ukurnya adalah ini, bukan yang 0 ya, tapi yang selain 0, berarti itu adalah dikali 300 volt. Hasilnya adalah langsung aja ini 200 volt hasil dari pengukuran voltmeter. Jadi intinya cara menghitung menggunakan skala menggunakan alat voltmeter dan ampermeter itu adalah sama, yang mana skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali dengan batas ukurnya ya.
Dan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, halaman ke-5 dari catatan kalian. Jadi silakan dicatat lanjutnya. Setelah kalian menjawab pertanyaan yang di halaman sebelumnya ya. Lanjut. Dan lanjut kita akan saya akan kasih kalian tugas yang kedua. Tugas kedua. Jadi saya punya sebuah ampere meter seperti gambar. Jadi saya mau kalian mencari berapa besarnya hasil pengukurannya. Berapa? Dengan diketahui, ditanya, dan jawab. Seperti biasa, dibuat di buku catatan kalian. Oke, jadi sampai di situ untuk pertemuan kita kali ini. Ya, jadi seperti biasa untuk pertemuan daring saya pasti akan selalu memberikan materi seperti ini, dan silakan nanti dibuat di buku catatan kalian, dan hasilnya silakan dikirim dalam bentuk PDF, boleh, lebih baik bentuk PDF. Dan kan difoto dulu catatan kalian, difoto, jadikan satu dalam bentuk PDF bisa, dan dikumpulkan di Google Classroom. Kalau nggak bisa jadikan satu PDF, jadi foto aja nggak apa-apa, foto aja langsung dikirimkan di Google Classroom, nggak apa-apa. Jadi ini untuk halaman ke-6. Halaman ke-6. Jadi udah ada 6 halaman, silakan disalin aja di catatan kalian. Jadi apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di Google Classroom atau langsung kontak saya via WA. Ya. Jadi kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Sampai sini pertemuan kali ini saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.